Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-19 dari buku Misalan Wahidan. Pada pelajaran yang ke-19 ini kita akan membahas pembagian dari jamak yang terakhir atau pembagian jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir. Yang sebelumnya sudah kita bahas, yang pertama ada jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua ada jamak muannas salim, dan ini yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir atau jam'u taksiri adalah jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Jadi makna taksir itu sendiri adalah pecah dari bentuk mufradnya. Dan perubahannya atau bentuk pecahnya atau perubahannya ada kalanya dengan menambah huruf. Misal ada rojulun, artinya seorang laki-laki, ini si mufrad. Ternyata jamaknya menjadi rijalun, beberapa orang laki-laki. Kemudian ada kalanya dengan mengurangi huruf. Misal rasulun, seorang rasul. Ini bentuk mufradnya. Dan jamaknya adalah rusulun, beberapa rasul. Ya, dari 4 huruf menjadi 3 huruf. Kalau yang pertama 3 huruf menjadi 4 huruf. Dan ada kalanya dengan merubah harokat. Hurufnya tetap tapi harokatnya yang rubah. Misal asadun, artinya seekor singa, menjadi usudun, beberapa singa. Yang jelas jamak taksir itu adalah jamak yang pecah dari bentuk mufradnya dan bahkan kadang tidak beraturan bentuk perubahannya tersebut. Kemudian jamak taksir itu bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafalkan dari kamus. Ya, jadi yang namanya jamak taksir itu sebenarnya tidak ada rumus tertentu. Yang ada adalah sama'i, dengan melihat ke kamus atau dengan apa yang sudah kita dapatkan pada perkataannya orang Arab. Sehingga yang terpenting di sini adalah kita hafalkan setiap jamak taksir yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena tidak ada rumus khususnya. Yang ada hanyalah pengelompokan saja. Maka untuk masalah jamak taksir kita akan dapatkan sedikit demi sedikit dengan berjalannya pelajaran, insyaallah. Dan di sini akan kita lampirkan contoh-contoh jamak taksir yang ini sangat penting bagi kita yang belajar untuk menghafalkannya. Sehingga kita perintahkan hafalkanlah beberapa jamak taksir berikut ini. Ya, artinya ini kita dapatkan jamak taksir kemudian kita hafalkan. Ya, karena jamak taksir itu dengan cara dihafal. Ya, kita akan bacakan ini mufrad ya. Kemudian kolom kedua ada jamak dan ada makna. Ya, kita akan bacakan mufrad dan jamaknya. Adapun maknanya silahkan dilihat di buku, di situ sudah ada. Faslun, fusulun, sahnun, suhunun, jaibun, juyubun, safinatun, sufunun, kitabun, kutubun, madinatun, mudunun, talibun, tullabun, amilun, ummalun, khadimun, khuddamun, suratun, suwarun, urfatun, hurafun, qaryatun, quran, saghirun, sigharun, jabalun, jibalun, tawilun, tiwalun, qasirun, kisarun, bahrun, biharun, risalatun, rasailu, kharitatun, kharaitu. Kemudian su'alun, as'ilatun, makanun, amkinatun, liwa'un, alwiyatun, jidarun, judranun, baladun, buldanun, qamisun, kumsanun, maktabun, makatibu, manzilun, manazilu, madrasatun, madarisu, masjidun, masajidu, nafidatun, nawafidu, ma'idatun, mawaidu, faqihatun, fawaqihu, miftahun, mafatihu, hadiqatun, hadaiku, tilmidun, talamidu, ustadun, asatidu, kubun, akwabun, qalamun, aqlamun, jaridatun, jaraidu, babun, abwabun, surun, aswarun, samakun, asmakun, husnun, akhzanun, baqarun, abqarun,
waladun auladun, bi'run abarun, usbun a'sabun, tajirun tujjarun, hajjun hujjajun, kafirun kufarun, kabirun kibarun, ibnun abnaun, ammun a'mamun, syekhun suyukhun, dhaifun duyufun, zamilun zumala'u, zamilun zumala'u. Itulah contoh-contoh jamak taksir yang di situ kita harus hafal ya, bukan sekedar boleh hafal tapi harus hafal. Kenapa? Ini bisa kita jadikan sebagai perbendaharaan kita ketika kita membaca kitab ya, ketika ketemu dengan salah satunya maka kita bisa membacanya. Sekarang kita akan mempelajari i'rab yang dimiliki oleh jamak taksir. Kalau kita perhatikan jamak taksir pada contoh di atas, maka kita dapati bahwa jamak taksir itu ada dua jenis. Yang pertama yang berakhiran dengan tanwin, ya misal ini ya, ausbun a'sabun, ini berakhiran dengan tanwin. Dan yang kedua yang tidak berakhiran dengan tanwin. Contohnya ini, zamilun jamaknya zumala'u, ini tanpa tanwin. Yang berakhiran dengan tanwin karena memang dia bisa menerima tanwin dan disebut dengan jamak taksir munsharif. Contoh-contoh jamak taksir munsharif misalnya kutubun, aqlamun, abwabun, ini menerima tanwin. Dan yang tidak berakhiran dengan tanwin, kenapa dia tidak berakhiran dengan tanwin? Karena memang dia tidak bisa menerima tanwin dan disebut dengan jamak taksir ghairu munsharif. Misal masajidu, ini tidak boleh masajidun. Kharaitu, mafatihu, ya yang semacam ini namanya apa tadi? Jamak taksir ghairu munsharif. Kita perlu mengetahui perbedaan tersebut. Kenapa? Karena hukum dari keduanya itu ada sedikit perbedaan. Akan tetapi untuk sekarang ini yang akan kita bahas adalah yang jenis pertama, yaitu yang bisa berakhiran dengan tanwin atau yang bisa menerima tanwin. Adapun jenis kedua, yaitu yang tidak berakhiran dengan tanwin, insya Allah akan kita bahas tatkala kita membicarakan tentang isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin itu ada dari jenis, baik dari jenis isim mufrad maupun dari jenis jamak taksir. Sehingga ada isim mufrad yang tidak menerima tanwin, juga ada jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Yang kita pelajari kali ini yang menerima tanwin. Sebenarnya untuk jamak taksir yang menerima tanwin, untuk memahami i'rabnya itu sangatlah mudah. Kenapa? Karena i'rabnya itu sama persis dengan isim mufrad yang menerima tanwin. Apa i'rab yang dimiliki olehnya? Yaitu dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dan dihofat dengan kasrah. Demikian juga jamak taksir yang menerima tanwin, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan hofatnya dengan kasrah. Kita lihat contoh rofa, ya misalnya sebagai fa'il, telah hadir beberapa siswa, hadarat tullabun. Ya kita lihat di sini tullabun dia rofa dengan dhammah. Contoh nasab, saya mengambil beberapa pulpen dari tas, akhadtu aqlaman minal hakibati. Di sini aqlaman contoh jamak taksir yang nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Contoh khofat, nazartu ila sufunin fil bahri. Nazartu ila sufunin fil bahri, saya memandang beberapa kapal di laut. Nah, ini sufun adalah jamak dari safinatun, ila sufunin. Maka kesimpulannya, jamak taksir tanda rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan jernya atau khofatnya dengan kasrah. Nah, di sini kita berikan latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya silahkan nanti diterjemahkan ini ya, ini semua terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertama, para pedagang telah pulang. Ya, kemudian nomor 2, saya memasukkan beberapa kitab ke dalam tas. Nomor 3, saya membutuhkan beberapa gelas. Nomor 4, beberapa anak laki-laki sedang bermain di halaman. Nomor 5, Allah mengutus para rasul. Ya silahkan terjemahkan. Bagi yang belum tahu kosakatanya atau mufradatnya, boleh lihat di kamus. Seperti itu caranya. Sehingga yang namanya pembelajar bahasa Arab itu
dia sangat dekat ya, akrab dengan kamus. Kemudian latihan yang berikutnya adalah bacalah beberapa kalimat berikut ini dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tugasnya ini ada berapa? Ini ada 16 ya, 16 kalimat ya, silahkan dibaca. Ketika jamak taksirnya rofa ya pakai dhamma, ketika nasab ya pakai fathah, ketika khafat ya pakai kasroh, seperti itu. Dibaca ini tanpa harokat ya, silahkan dibaca, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya yang belum tahu kosakatanya silahkan lihat di dalam kamus ya. Misalnya ini dhahaba belum tahu artinya, cari di kamus dhahaba artinya apa gitu ya. Ya sehingga kita sebagai pembelajar kita harus punya kamus ya minimal kamus yang bersifat online tidak masalah, atau kamus yang berupa buku misalnya Mahmud Yunus atau Munawir ya, baik yang dari bahasa Arab ke Indonesia atau bahasa Indonesia ke Arab, itu juga sangat bagus. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.